Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Yuk kita lihat pemahaman daripada ayat 32 sampai 36 dari surat At-Taubah. Untuk memahaminya biar tidak gantung maknanya, kita lihat dua ayat sebelumnya. Jadi dua ayat sebelumnya yakni 30-31. Jadi orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih atau Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Nah ini kemarin sudah dijelaskan siapa Uzair ya. Uzair itu dia hidup di masa antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Zakaria. Jadi sebelum Nabi Zakaria, itu nama Nabi Uzair. Uzair itu seorang nabi. Kisah Uzair itu diabadikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 259, yaitu berkaitan dengan bagaimana Nabi Uzair ini melewati suatu kota yang sudah hancur, sudah runtuh, ya, sudah porak-poranda, yang kemudian terbersit pertanyaan, bagaimana Allah menghidupkan kembali atau membangun kembali reruntuhan ini yang sudah hancur. Nah kemudian Allah menidurkan atau mematikan Uzair ini 100 tahun. Nah setelah 100 tahun kemudian dibangunkan atau dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian ditanya, berapa lama engkau tinggal di tempat ini? Maka kemudian Uzair menjawab, saya 1 hari tinggal, bahkan setengah hari tinggal di tempat ini. Dan Allah menjawab, memberitahukan, tidak, kau sudah tidur di sini atau mati di tempat ini selama 100 tahun. Mana buktinya? Coba buktinya lihat. Makanan dan minuman yang ada yang kau bawa itu belum berubah, tapi keledai yang kau tunggangi sudah menjadi tulang belulang. Nah kemudian Allah menunjukkan kepada Uzair kekuasaannya tentang pertanyaan yang sempat terbesit di dalam
pikiran Uzair bagaimana Allah membangun kembali bangunan-bangunan yang sudah lebur, yakni dengan menyusun kembali tulang belulang keledai itu yang di depan mata Uzair, bagaimana Allah menyusun tulang belulang itu kemudian menghadirkan daging dan tulang serta isinya menjadi binatang keledai hidup kembali. Nah, itulah sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Nah, itu tentang Uzair yang sepintas. Tapi dalam ayat ini tidak berbicara tentang masalah Uzair, tapi Uzair itu dianggap orang Yahudi sebagai anak Allah, dan Nabi Isa alaihissalam atau Isa al-Masih itu dianggap sebagai anak Allah oleh orang Yahudi. Nah, itulah ucapan yang hanya sekedar lip sync saja, yang hanya sekedar ucapan bibir mereka saja. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani yang di zaman Rasulullah itu, dia meniru ucapan-ucapan Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya, di mana ucapan itu adalah ucapan sebuah kebohongan, ucapan yang dikarang. Kan disebut kalimatnya di situ adalah dzalika qauluhum bi afwahihim, itu hanya ucapan di bibir mereka saja. Artinya mereka merekayasa ucapan itu, gitu. Tidak berdasarkan ilmu, kalimatnya begitu. Kemudian Allah menjelaskan apa ucapannya. Allah melaknat mereka. Jadi keyakinan atau ucapan yang kemudian diyakini oleh orang-orang sesudahnya. Jadi ini nih, ada tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani, ya, tokoh Yahudi disebut para rahib, sedangkan Nasrani itu pendeta, dan sejenisnya lah, banyak istilah-istilah yang disebutkan. Mereka membuat sebuah kalimat, sebuah ucapan, yakni bahwa Uzair itu adalah anak Allah, bahwa Isa itu adalah anak Allah. Nah, Allah kemudian melaknat mereka. Qatalahumullah itu kan Allah membinasakan mereka. Binasa itu bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi dalam kehidupan akhirat. Jadi laknat Allah bagi mereka, di mana mereka mendapatkan kebinasaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu jadi namanya laknat. Maka kata Allah, bagaimana mereka sampai berpaling, sedangkan ada kitab, ada nabi, kok bisa mereka berpaling daripada kebenaran? Itu maksudnya kalimat begitu. Itu pun bisa berlaku bagi umat Islam. Bagaimana Al-Quran sudah ada dalam kehidupan kita, walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, tapi kok kita bisa berpaling dari ajaran Islam? Itu kalimatnya. Jadi sebuah kalimat yang menunjukkan keheranannya, betapa dungunya orang itu kok bisa begitu, gitu loh. Itu kalimatnya. Maka kalimatnya anna yufakun, bagaimana kamu kok bisa dipalingkan? Jadi kayak begini, contoh yang kita kadang-kadang suka heran gitu, ini orang kok sudah pintar tapi kok gitu melakukan sebuah perbuatan bodoh gitu. Jadi sesuatu yang kayaknya lugu banget gitu, bodoh banget gitu, kalimatnya begitu tuh. Jadi mereka sudah diberikan nabi-nabi dan rasul, sudah diberikan kitab, tapi kok bisa mengingkari daripada wahyu Allah dan utusan Allah. Itu yang menakjubkan sekaligus hal yang ironis dalam bahasa sekarang. Nah, apa yang dilakukan? Mereka menjadikan orang-orang alim, yang disebut dengan rahib. Jadi al-ahbaruhum, orang-orang orang-orang rahib mereka Yahudi, ahbar namanya, dan rahib itu Nasrani, ya, kemudian sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, dan juga Al-Masih putra Maryam dianggap sebagai Tuhan dan sekaligus anak Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah. Jadi pada dasarnya mereka itu hanya disuruh diperintahkan menyembah Allah. Tapi kemudian mereka justru menyembah para rahibnya, menyembah para ahbarnya. Nah, ini sering terjadi nanti dalam kehidupan kita. Di umat Islam ini juga begitu. Kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah, tapi tanpa sadar kita menyembah ulama-ulama kita yang sudah meninggal, diagung-agungkan, dilebih-lebihkan, melebihi daripada Tuhan itu sendiri. Makanya hati-hati ketika takziah ke makam misalnya waliullah, jangan sampai salah. Waliullah itu kan Tuhan, wali-wali Allah yang sudah almarhum itu. Justru mereka itu bukan kita butuh mereka, tapi saat ini mereka butuh kita, butuh doa kita. Kita melaksanakan
takziah atau ziarah kubur ke makam-makam para waliullah, para orang-orang soleh, kita menafaktilas kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang positif yang pernah mereka lakukan, dan itu menjadi pelajaran untuk kita agar kita pun mampu memberikan asar-asar sujud yang bagus, karena mereka itu sudah meletakkan bekas-bekas sujud mereka, bukan di kening mereka yang hitam gitu yang sering ada di TV itu, atau di orang-orang tertentu yang sengaja menghitamkan jidatnya biar kelihatan bekas sujud. Bukan itu yang dimaksudkan. Fi asari sujud simahum, salah satu ciri daripada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahamau bainahum. Misalnya gitu di antara surat jelaskan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah gitu kan. Dan orang-orang yang bersamanya sangat keras tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang di antara sesamanya. Kemudian salah satu tandanya mereka adalah ada fi asari sujud. Bekas sujud itu artinya ada amal, ada bakti yang amalia itu jariyah, mengalir, dimanfaatkan atau memberi manfaat kepada generasi-generasi berikutnya. Itu namanya asari sujud. Siapa contohnya? Contoh, seorang ulama membuat kitab. Contoh misalnya Imam Bukhari membuat kitab hadis. Contoh lagi Imam Muslim. Contoh lagi misalnya Al-Ghazali membuat kitab, misalnya kan, kitab-kitab yang terkenal. Ya, apa kitabnya Al-Ghazali? Ihya Ulumuddin. Nah, itu namanya biasa sujud. Atau misalnya ada yang membangun bangun masjid, itu namanya bekas-bekas sujud yang dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Itu yang dimaknai di sini. Jadi tidaklah diperintahkan orang Yahudi dan Nasrani kecuali untuk menyembah Allah yang esa. Tiada Tuhan selain Allah, Maha Suci dari apa-apa yang mereka sekutukan. Nah, baru masuk kepada ayat ke-32-nya. Yuriduna ayyufi'u nurallahi biafwahihim. Mereka, yakni Yahudi wa Nasrani, hendak memadamkan agama Allah. Nur Allah itu dimaknai dengan agama, ya, dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Jadi itu tadi, untuk menghancurkan agama mereka membuat sebuah publikasi, atau kalau dari kalimat itu misalnya orang mengumumkan kepada orang lain sebuah publisitas kepada publik tentang sebuah hal yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah itu, jadi mereka sengaja melakukan itu untuk menghancurkan agama Allah, sengaja agar orang-orang tersesat. Gitu. Itu kesengajaan yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para ahbar dan rohim mereka. Jadi ini sebuah yang dibuka oleh Allah. Jadi penyelewengan yang terjadi pada agama-agama samawi, agama-agama Islam, yang kemudian kan agama itu cuma satu, yang Allah turunkan itu gak ada agama kecuali Islam. Adapun penamaan Yahudi dan Nasrani itu kan kemudian, ya kan, agama-agama yang dinamakan kemudian itu kan dinamakan setelahnya. Tapi Allah hanya menamakan Islam, karena Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang begitu banyak yang Allah turunkan agamanya Islam. Tapi kenapa kok ada Yahudi, ada Nasrani? Itu penamaan kemudian, ya kan. Nasrani diidentikan kepada para penolong yang menolong Nabi Isa, yang kemudian Nasrani, Yahudi diidentikan dengan bagaimana tata cara mereka. Jadi tata cara mereka beribadah. Ketika mereka beribadah di Baitul Maqdis, mereka membentur-benturkan palanya. Itu disebut Yahudi dalam bahasa Ibrani. Ya. Ada juga yang menisbatkan kepada Yahuda, tapi ulama kebanyakan tata cara ibadah mereka yang kemudian membuat rebelling Yahudi. Kalimatnya begitu ya. Nah, mereka tidak mau disebut Bani Israel, tapi negaranya Israel. Harusnya negaranya Israel, tapi Bani Israel, begitu.
Saya juga heran kenapa Israel, karena saya Bani Israel, anak keturunan Israel. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan adalah untuk memadamkan agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Tetapi kata Allah, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi Allah menolaknya. Wa ya'ballah. Tetapi Allah menolak ucapan-ucapan itu, malah Allah berkehendak menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi semakin gencar propaganda yang mereka lakukan. Propaganda itu ya sejenis hampir sama dengan provokator lah. Propaganda itu sesuatu yang disampaikan dengan tujuan agar orang mengikutilah apa yang diinginkan. Iya, kalau orang bilang propaganda kan berkaitan dengan siasat agar orang lain bisa dikalahkan atau jatuhkan, kan begitu melakukan propaganda. Jadi kecenderungan pada hal yang negatif sebenarnya. Nah itu dengan negatif ingin menguasai baik itu fisiknya maupun berkaitan dengan hal-hal lain. Nah, mereka melakukan propaganda, melakukan ucapan-ucapan yang mutarbalikan, bahkan bukan mutarbalikan saja, mereka mengada-adakan ucapan itu, tapi Allah menolak ucapan itu. Dengan apa menolak Allah? Dengan mendatangkan Nabi Muhammad SAW, dengan mendatangkan Al-Quran yang menjelaskan keaslian bahwa Isa itu bukan anak Allah, bahwa Uzair itu bukan anak Allah, tetapi mereka itu adalah hamba Allah, mereka itu adalah Nabiullah. Mereka bukan Tuhan, tapi mereka adalah hamba Allah. Itu yang dijelaskan oleh Allah. Bahkan Allah berkehendak untuk menyempurnakan, yang menyempurnakan agama Allah itu dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu menjelaskan bahwa aku di antara para nabi dan para rasul dalam agama Islam ini adalah bagaikan satu tempat di pojokan yang masih belum dipasang batu bata. Jadi Nabi mengibaratkan Islam itu adalah sebuah bangunan yang megah, indah, kuat, yang melihatnya takjub dan kagum. Tapi ada salah satu yang masih belum terpasang, yang bolong. Nah, aku adalah penyempurna dari bolongan itu. Aku adalah batu bata yang belum terpasang, yang kemudian dipasang. Nah, Rasulullah mengatakan begitu. Artinya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang kita anut ini tidak menafikan ajaran-ajaran agama terdahulu. Makanya kita melihat atau bahkan menganalisa di dalam ajaran Islam sekarang ini banyak hal-hal yang merupakan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul terdahulu. Apa coba? Sholat sudah diajarkan dari zaman Nabi Adam. Puasa sudah dilakukan dari zaman Nabi Adam, ya kan? Zakat, infak, sedekah sudah dilakukan dari zaman Nabi Adam. Ingat peristiwa tentang anak Nabi Adam, siapa? Qabil dan Habil. Itu kan bagaimana mereka melakukan sebuah pengorbanan, berkurban, artinya mengeluarkan sebuah infak atau mengeluarkan sebuah harta. Itu kan sudah ada dilakukan. Haji adalah salah satu mengingat bagaimana peristiwa Nabi Adam, peristiwa Nabi Ibrahim. Kan peristiwanya dua dalam haji itu. Arafah adalah memperingati bagaimana peristiwa Nabi Adam. Gitu kan, di padang Arafah mereka bertemu Adam dan Hawa gitu kan. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah memperingati tentang bagaimana Siti Hajar dan Ismail, keluarga Ibrahim. Tawaf dilakukan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Jadi dalam Islam apa yang terbaru? Yang terbaru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW apa? Puasa sudah ada. Dia yang dirubah itu bukan dirubah, disempurnakan sesuatu yang belum sempurna disempurnakan. Jadi hakikatnya ayat ini yang mengatakan illa ayyutimma nurahu, ayat makna Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran Islam sehingga Islam menjadi
sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dalam surat Al-Maidah. Jadi pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, kan? Jadi aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama. Itu kalimatnya. Artinya Nabi Muhammad kita adalah penyempurna daripada ajaran Allah. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam kepada umat-umat yang lain itu juga jangan terlalu benci. Selama mereka tidak membenci kita, jangan membenci. Tapi kita harus tetap menghargai. Selama lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau mereka melaksanakan ajaran mereka, ya sudah. Yang penting kita sudah jelaskan. Mana saya jelaskan? Dakwah itu pada dasarnya bukan untuk orang Islam. Dakwah itu pada dasarnya untuk orang non-Islam. Jadi orang Islam itu nggak perlu didakwahi lagi. Dan dakwah itu sifatnya tidak memaksa. Dakwah itu hanya menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Itu hanya menyampaikan, tidak ada unsur memaksa. Tetapi ketika seorang sudah menjadi muslim, maka di situ penegakan terhadap syariat Islam. Maka ada hudud. Itu bedanya gitu. Kalau selama ini kan orang ceramah gitu, ceramah kepada diri, kepada umat Islam gini-gini. Yang paling efektif zaman Rasulullah bukan lagi menceramah. Coba lihat sejarah, tapi menegakkan hukum, menegakkan aturan, tidak lagi ceramah. Oleh karenanya ya tetap harus memberikan materi-materi itu. Tetapi kalau kenyataan kita kita analisa saja coba. Karena kita ngajinya kan analisa. Kita analisa kritis. Coba orang semakin diceramahi bukan semakin benar. Ya kan? Orang dinasihati bukan semakin benar, malah semakin dipelein. Contoh lagi, ini mungkin pernah menyaksikan bagaimana ada sebuah tayangan tentang orang melakukan sebuah overboden atau balik arah, lawan arah. Ya kan, ada satu tayangan lawan arah. Orang sudah salah lawan arah, kemudian dinasehati. Kalau itu sekedar nasihat, dicuekin. Ya, atau dia nurut tapi besok kalau nggak ada lewat lagi. Jadi manusia sekarang ini kalau sekedar menasehati nggak bisa. Tapi kalau ditegakkan hukum, nggak perlu lagi orang dijaga oleh orang untuk agar tidak lawan arah. Cukup dipasang CCTV, kamera, kalau ada orang lawan arah, maka dikenakan tilang otomatis. Nggak bakal ada orang lawan arah. Mungkin ada orang lawan arah, orang bodoh. Jadi kalau orang sampai ribut-ribut gara-gara melakukan sebuah perbuatan pelanggaran, itu karena penegakan hukumnya tidak ada. Itu makanya saya bilang kejahatan atau yang kecil pelanggaran. Ingat, pelanggaran sama kejahatan itu beda. Kalau pelanggaran itu sanksinya administratif. Jadi kalau orang melanggar lalu lintas, nggak pakai helm atau nggak punya SIM STNK, itu namanya pelanggaran, bukan kejahatan. Maka perlakuan aparat nggak boleh seperti sama penjahat, harus sesuai dengan etika. Beda dengan penjahat, kejahatan, mencuri, membunuh, maka perlakuannya harus berbeda. Maka kadang ada orang sekedar melanggar udah kayak penjahat, ya kan? Nggak boleh. Itu dalam etika agama kita ataupun etika hukum nasional. Ya, kita kembali. Nah, itu jadi Allah hendak menyempurnakan agama Islam ini dengan hadirnya Rasulullah, dengan keberadaan kita. Makanya kita umat Islam sekarang ini harus menjadi rahmatan lil alamin, harus menjadi menyayangi seluruh makhluk dalam kehidupan ini, karena kita penyempurna. Itu walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasul-rasulnya dengan petunjuk, mengutus rasulnya maksudnya, mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ini penegasan dari ayat sebelumnya, ayat 32.
bahwa ketika orang Yahudi Nasrani melakukan propaganda, melakukan tipu daya, melakukan muslihat dengan ucapan-ucapan dusta dan kebohongannya, justru Allah ingin menyempurnakan agama ini dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa Islam sebagai penyempurna dari ajaran sebelumnya. Nah, Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad dan memberikan mukjizat Al-Quran. Apa fungsinya? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, yaitu untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, ini Allah tegaskan orang musyrik itu membenci. Dan fakta nyata sekarang pun orang-orang musyrik itu membenci Islam. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini perbuatan para rahib-rahib itu. Baik itu, rahib itu artinya, jadi ada namanya disebutnya ahbar. Ahbar itu kiainya lah, ustadznya Yahudi namanya ahbar, ustadznya Nasrani namanya rahib. Ya, pendeta lah kalau sekarang. Nah, itu disebutnya. Nah, mereka itu banyak memakan harta manusia dengan cara yang batil, melakukan tipu daya, itu maksudnya, mengeruk, memperkaya dirinya dengan cara menipu umatnya, gitu kalimatnya. Dan mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi ini berlatar belakang, ada latar belakangnya ayat ini. Jadi dijelaskan bahwa Muawiyah menerangkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta dari kalangan ahli kitab. Mereka mengambil suap berupa makanan dari masyarakat awam, itu kalimatnya. Sedangkan di dalam penghujung ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab dan kaum muslimin yang menimbun harta mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW membutuhkan suntikan dana, bantuan dana untuk melawan kafir dan musyrik yang memusuhi Islam, maka ada sebagian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga kaum muslimin yang nggak mau bantu, padahal mereka punya kemampuan, gitu. Malah mereka pura-pura saya nggak punya. Nah ini, maka Allah ancam alladzina walladzina, orang-orang yang menyimpan harta berupa emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ancaman bagi mereka adalah siksa yang pedih. Nah itu. Kemudian yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah, ini sebagai ancaman kepada orang yang suka nimbun emas dan perak untuk dirinya tidak mau berinfak. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri dan rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Jadi ingat, harta yang disimpan baik emas maupun perak tidak dinafkahkan di jalan Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan padahal dia mampu, maka pada hari kiamat nanti harta itu akan Allah panaskan, Allah lembut, dan emas dan perak yang dilebur itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setrikakan ke dahi, setrikakan ke lambung, setrikakan ke punggung. Mungkin bahasanya kalimat setrika itu disiramkan, ya, bukan setrika kayak gosokan kita nih, tapi Allah panaskan, Allah siramkan. Kan setrika itu bukan, kan jadi setrika itu macam-macam.
Artinya Allah ratakan di dahinya, Allah ratakan di lambungnya, Allah siramkan di punggung. Nah itu nanti pada hari kiamat mereka di neraka jahanam akan seperti itu gara-gara menyimpan emas dan perak, tidak membantu kepentingan atau kebutuhan umat Islam atau jihad fisabilillah. Kemudian inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ingatlah haram itu ada namanya Muharram, ada namanya Zulqa'dah, kemudian ada namanya Dzulhijjah, ada namanya Rajab. Nah, 4 bulan haram itu haram untuk melaksanakan perang. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu ada bulan yang dilarang untuk melakukan perang, kecuali kalau diserang harus melawan. Gitu. Kemarin saya ditanya pada orangnya, bukan artinya kalau ada perang diam aja, enggak. Tapi kita nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain pada bulan-bulan haram. Dia lebih banyak melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kita kalau pas bulan Muharram puasanya sangat luar biasa. Bulan Rajab mendekati Sya'ban, puasanya juga luar biasa. Zulqa'dah mendekati bulan Dzulhijjah juga persiapan untuk melaksanakan haji sudah luar biasa kan gitu. Dan dalam bulan haji pun itu Allah, para umat Islam memfokuskan diri untuk melaksanakan haji. Ya, itu yang dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalim dirimu dalam bulan-bulan yang 4 itu, ya, dan pergilah dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ini penegasannya. Jadi 4 bulan haram itu dilarang kaum muslimin melakukan penyerangan atau peperangan, kecuali kalau memang mereka diserang maka boleh melawan. Nah setelah itu kata Allah, perangilah orang-orang musyrik itu, perangi. Nah kalau kita artinya memahami bagaimana kalau kita harus memerangi sekarang ini, enggak. Maksudnya perangi di situ upaya-upaya mereka untuk menghalang-halangi Islam atau tegaknya syariat Islam, perangi. Dengan cara apa? Dengan cara dakwahnya dengan cara yang baik. Saya jelaskan begitu kemarin itu. Dakwah itu pada dasarnya Rasulullah nggak pernah berdakwah kepada umat Islam. Dakwah Rasulullah itu hanya dilakukan kepada non-Muslim. Coba aja, kalau kepada umat Islam maka berdakwah, bukan. Rasulullah tidak berdakwah kalimatnya, tetapi Rasulullah memberikan pengajaran atau Rasulullah menegakkan syariat. Ya, kalau misalnya ada hadis, ada wahyu turun, Allah sampaikan kepada orang, kepada umat Islam. Tapi dakwah pada saat itu adalah dakwah yang dilakukan kepada umat-umat Islam. Maka apakah kita kemudian sekarang harus ini ya dakwah dalam hal anak dakwah itu ada dakwah bil lisan atau bil qaul, ada dakwah bil afal atau bil arkan. Jadi ada dakwah dengan ucapan, ada dakwah dengan perbuatan. Artinya kalau kita memang mengajak orang lain kan pasti, misalnya kita ada orang Kristen, tinggalkan Kristen masuk Islam, pasti akan mendapatkan penentangan. Maka dakwahlah dengan perbuatan, dengan akhlak, tampilkan akhlak yang mulia. Karena Rasulullah itu sendiri pun banyakkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam itu bukan karena ajakan, tetapi karena akhlak. Coba lihat sejarah, ada nggak Rasulullah maksa-maksa Yahudi yang ada di Madinah, masuk Islam kalian? Tidak, diberikan kebebasan. Tetapi kemudian Rasulullah mengajarkan, mendakwahi mereka dengan sikap dan perbuatan, sehingga banyak orang Yahudi, orang Nasrani, terutama orang Nasrani yang masuk Islam dengan akhlak, dengan sikap, dengan perbuatan Rasulullah SAW. Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Kita umat yang terbaik, Nabi yang terbaik, agama yang terbaik, yang sekarang kita anut ini.
Walaupun kita tidak bersama Rasulullah atau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita diwarisi Al-Quran. Oleh karena kita, pertama kita bersyukur kepada Allah. Maka perwujudan dan syukur itu kita adalah pahami agama kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa amalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan kita ini. Nah, mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang terbaik, yang Allah tetapkan kita adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ada hal yang ingin disampaikan, Pak Imam? Saya teringat kata-kata 3 hari itu, ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahanam, kemudian akan benahi dengan lambung punggung mereka, sehingga dikatakan inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri dan maka rasakanlah akibatnya. Saya teringat ketika Umar bin Khattab membuka tirai Rasulullah tidur di atas pelepah korban, ya istilahnya kasur yang membekas di tulang beliau. Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah para rahib-rahib ataupun raja-raja di sana, mereka beralaskan permadani dan kipas yang dayang-dayang, sangat amat jauh berbeda. Engkau adalah kekasih Allah, pemilik alam semesta, kenapa nggak minta sedikit saja gitu. Nah, ini kalau berkaca sekarang, jangankan sikap rahib-rahib pendeta-pendeta, sikap para tokoh-tokoh agama kita saja, tidur pun juga dengan sangat luar biasa. Kalau mencontoh Rasulullah, begitu berkata, gua hilang, gua hilang. 86 kali zaman Rasulullah berperang, berarti ada mekanisme teknis pengumpulan harta. Dan begitu harta dapat langsung dihabisi, Kalau bukan karena harta yang luar biasa gigihnya para sahabat umat Islam yang terdahulu, maka tidak sepesat itu perkembangan Islam. Nah, saya juga kadang mikir, ya Allah, kayak begini ya perjuangan Rasulullah. Kalau kita yang mengumpulkan harta, kalau disiksa, disetrika, dia ngeri juga. Nah, ini contoh-contohnya gini. Itu memang sesuatu yang contoh gini. Apabila seseorang memiliki niat atau seseorang diberikan amanah atau diangkat oleh jabatan, oleh sebuah institusi, contohnya seorang tentara. Misal, ketika seseorang ditetapkan sebagai tentara, maka ketika itu dia terikat oleh negara, maka hidup matinya milik negara. Maka apapun yang ditugaskan oleh negara, dia tidak bisa menolak. Maka hidupnya untuk negara, jiwa raganya untuk negara. Coba lihat tentara yang sebenarnya, mau di medan perang, ke jurang, mereka siap dan tidak ada pikiran untuk hidup enak. Walaupun mereka mendapatkan gaji, tapi gajinya itu untuk keluarganya. Ini analogi Rasulullah SAW. Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul untuk agar manusia ini mendapatkan hidayah, agar manusia ini menuju kepada cahaya yang terang benderang. Beban yang dipikul oleh Rasulullah itu bukan beban yang ringan. Maka selama dia belum menuntaskan dan belum sempurna menuntaskan amanah atau beban yang diberikan Allah kepadanya, maka bagaimana dia bisa menikmati lazat ini? Artinya begini, orang yang dibebankan manusia saja, manusia biasa seperti tentara misalnya, sebagai analogi contoh, sebagai tolak ukur, mereka begitu fokus dengan tugasnya, apalagi Rasulullah. Maka ketika hadis tadi, ketika Sayyidina Umar mendapati Rasulullah tidur di atas pelepah kurma dengan ada yang membekas, maka itu bisa menggambarkan betapa tanggung jawab yang dibeban oleh Rasulullah itu begitu hebat, luar biasa. Betapa Rasulullah itu seorang yang amanah, memikul beban yang disampaikan atau diberikan Allah kepada beliau. Itu contohnya aja. Dan kita di organisasi misalnya, kita lagi fokus di organisasi, mengurus organisasi. Kita sebagai sebuah atau seseorang yang diamanahkan menjadi pengurus atau pemimpin di organisasi itu.
Maka ketika kita fokus dengan tujuan organisasi itu, maka tersisihkan kelejatan-kelejatan itu. Maka yang tidak ada di pikiran kita adalah bagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisa terwujud. Kenapa? Harta di depan mata kita lewat, nggak tertarik. Nah itulah orang yang berjuang dengan hati, dengan keyakinan. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Orang sekarang menapaki jenjang kekuasaan dengan uang, ya kan? Maka dia harus mengembalikan uang itu. Tidak bukan diangkat dengan ketulusan dan keikhlasan, tidak diangkat berdasarkan kapasitas kemampuan. Nah kalau itu sudah dilakukan oleh manusia sekarang, maka jangan heran mereka akan bergelimang dengan kehidupan mewah ketika itu ada di depan matanya dibandingkan dengan menunaikan amanah. Maka saya nggak heran dengan sistem sekarang memilih atau menduduki jabatan-jabatan publik, baik itu politik dari legislatif, yudikatif, eksekutif, karena mereka diraih dengan materi. Maka kalau orang meraih sesuatu dengan iming-iming bukan niat karena Allah, makanya Allah menjelaskan dalam hadisnya kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap perbuatan tergantung niatnya. Maka dari awal niatnya tidak baik, hasil tidak baik. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi itu pun bukan hanya kepada Rasulullah, bahkan itu menular kepada para sahabat. Bagaimana kata Rasulullah, bagaimana saya bisa hidup nyenyak sedangkan umat di sana. Nah itu ketika ada pemimpin, bagaimana saya bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ini sedangkan saya belum menunaikan tugas saya. Nah itu logikanya begitu. Sebagai gambaran simpel saya menggambarkan tentara. Ya karena Rasulullah jangan ditanya gitu kan. Tentara saja. Ya coba tanya tentara, apalagi anak yang baru-baru itu. Gak kepikiran untuk nikmat-nikmat. Pikirannya tugas selesai. Mau di depan mata mati sekalipun siap. Apalagi Rasulullah. Gitu kalimatnya. Makanya gak kepikiran untuk melakukan itu. Nah ini ancaman yang diberikan Allah kepada orang Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin yang tidak mau berkorban untuk dalam rangka memperjuangkan Islam saat itu. Nah itu untuk sekarang kita punya kelebihan yang bantu sesuai dengan kapasitas. Ya cukup ya, nanti kita ada pertemuan berikutnya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin.